Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah dalam kesempatan hari ini kita dapat melangsungkan kehidupan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hari ke hari tenaga pikiran, harta yang kita miliki senantiasa menjadi berkah bagi kita, yaitu memberikan tambahan kebaikan yang dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga seluruh pengikutnya yang berkiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tema diskusi yang menghadirkan penyuluh profesional kita dari Kecamatan Ciruas, yaitu Ustadzuna Sanuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, dalam kesempatan hari ini kita akan menyampaikan tema yang lagi ngetren di masyarakat. Sebetulnya udah lama tema ini ngetren di masyarakat, yaitu tentang bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin untuk bagaimana meningkatkan kualitas diri dari hari ke hari. Kemudian juga dalam kesempatan ini dihadirkan penyuluh profesional kita, yaitu Ustaz Nasruddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baiklah, dalam kesempatan ini ada 3 orang ya. Saya sebagai hostnya, kemudian Ustaz Sanuri sebagai narasumber 1, kemudian Ustaz Nasruddin narasumber 2. Kita ngobrol-ngobrol santai aja Ustaz, jangan tegang. Tegang itu hanya boleh di malam hari, kalau di siang hari nggak boleh, itu berbahaya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita ingin mendengarkan penjelasan atau tanya-tanya, bincang-bincang dengan penyuluh kita ini, Ustadz Sanuri. Tentang kematian. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang pentingnya bersikap tawadhu, rendah diri untuk mencari ilmu? Silakan Ustadz. Terima kasih atas masukannya, atas kalau berbicara tentang tawadu sebagai umat manusia tentunya yang muslim itu sangat penting sekali Pak. Karena hidup tanpa tawadu ibaratnya kalau kita ciptaan Allah di muka bumi ini adalah selain manusia. Manusia itu harus mempunyai sifat tawadu yang merendah. Insya Allah kalau kita punya sifat tawadu, hidup kita akan selamat. Baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Karena tawadu adalah orang yang merendah, terutama merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti merendah di sini artinya kita tidak mempunyai sifat sombong. Kalau ada perintah, baik dari perintah atasan, terutama saya dan atasan saya dari Pak Samsul, apapun yang diperintah dengan punya sifat tawadu, insya Allah akan melaksanakan. Itu diantaranya. Oke, terima kasih Ustaz Nasruddin. Tanggapan Pak Ustaz tentang tawadhu di dalam mencari ilmu itu, ada apa korelasinya antara tawadhu dengan mencari ilmu? Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi tawadu, bicara tawadu itu memang luar biasa. Ini adalah intisari daripada ajaran Islam, karena dengan sifat tawadu itu akan mendidik hati seorang manusia untuk tidak sombong kepada siapapun. Bagaimanapun hebatnya atau bagaimanapun tingginya seseorang, ketika dia mempunyai ilmu setinggi langit, tetapi kalau dia masih mempunyai sifat yang sombong, artinya berbanding terbalik dari sikap tawadu, itu ilmunya nol besar. Kita ingat pada
dalam historis dahulu ketika Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, "Wahai Musa, siapakah di antara kita yang paling alim?" Waktu itu Nabi Musa menjawab, "Ana alim. Saya adalah orang yang lebih tahu di antara kalian." Nah, ternyata jawaban itu sangat menohok, menjadi teguran. Nabi Musa langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit pun ketika manusia mempunyai sifat takabur, ada rasa bahwa saya ini lebih baik, saya ini lebih tinggi, saya lebih tahu, itu tidak pantas seyogianya seorang muslim mempunyai sifat seperti itu. Bahkan yang titel seorang ulul azmi, Nabi Musa dikenal oleh dalam sejarah, dia termasuk nabi yang ulul azmi. Dia berpangkat nabi juga berpangkat rasul, bergurunya kepada Nabi Khidir alaihissalam yang bukan pangkatnya bukan rasul, hanya seorang nabi saja. Nah, itu menunjukkan bahwa memang tawadu ini adalah merupakan sikap yang harus kita junjung tinggi, kita teladani. Bagaimana kita harus bersikap tawadu kepada sesama manusia, baik itu orang yang lebih tua dari kita ataupun bahkan yang lebih muda daripada kita. Mungkin hanya tambahan itu saja dari. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ini menarik sekali ya kisahnya, ditambah dengan bagaimana seorang yang bertitel sebagai nabi ternyata Allah menguji dengan dia harus berguru kepada orang yang bukan nabi. Ini artinya sudah dimaklumi secara umum ya, seorang nabi itu berarti kan orang yang paling baik pada waktu itu. Iya. Tapi Allah menunjukkan kepada masyarakat ya, manusia, bahwasanya bisa saja berguru itu kepada orang yang dalam pandangan umum lebih rendah daripada dia. Nah, ini sekarang Ustadz Sanuri ini gimana tanggapannya apabila hari ini ada Ustadz ya tapi dia itu karena merasa hebat gitu ya, ilmunya udah mumpuni sehingga tidak mau untuk belajar kepada orang lain. Apakah ini juga termasuk kesombongan atau memang Islam mengarahkan seperti itu? Gimana Pak Ustadz? Baik. Tolabul ilm, mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi kita tidak boleh, sekalipun kita sudah merasa punya ilmu yang tinggi, tetapi tidak menerima apa yang tadi dikatakan itu. Itu ada salah satu pernah saya katakan bahwa hati kita ini akan peka, hati kita ini akan tidak mau dimasuki oleh orang lain apabila kita punya hati yang keras. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu tidak boleh berhenti. Kemudian yang kedua tadi yang dikatakan bahwa bagaimana kalau ada orang yang merasa pintar sehingga tidak mau menerima nasihat orang lain. Itu namanya orang yang mempunyai sifat kesombongan, terbalik dari sifat tawadu. Seharusnya kita harus punya tawadu. Orang yang punya ilmu tinggi itu seharusnya orang yang lebih menunduk. Kalau dikatakan Bapak tadi, orang yang pintar kemudian tidak menerima, menurut pendapat saya itu bukan orang pintar itu. Iya. Terima kasih Pak. Jadi malah sebaliknya ya. Sebaliknya. Ternyata betul bahwasanya orang yang pintar itu ternyata bukan orang yang selalu menampakkan kehebatannya, tetapi orang yang mampu memposisikan di mana dia seharusnya. Betul. Karena orang yang baik, orang yang berilmu itu ya dia bukan karena apa yang ditampilkan, tetapi apa itu dimiliki dan kemudian menjadi sikap. Oke Bapak Ibu sekalian, demikianlah obrolan singkat kita tentang tawadhu. Mudah-mudahan
di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sanuri, Bapak Ustadz Nasruddin. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan Amin. Bapak semuanya dalam keberkahan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil diminum kopinya tuh. Nah, keluarin kopinya.